Veda Ega Pratama, bocah Gunung Kidul yang membuat dunia balap terkejut di debut Moto3. Buriram, Thailand. Dunia balap motor internasional sedang gempar. Bukan karena Valentino Rossi kembali turun ke lintasan, bukan pula karena Marc Marquez mencetak kemenangan perdana bersama tim anyarnya. Yang membuat pedok Moto3 heboh minggu lalu adalah seorang remaja belia dari desa Bunder, Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya Veda Ega Pratama. Umurnya baru 17 tahun. Statusnya rookie alias anak baru di ajang Grand Prix. Tapi di sirkuit internasional Chang, Thailand pekan lalu, ia melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan pembalap Indonesia sebelumnya. Masuk ke area podium di tengah para pembalap Eropa yang sejak kecil sudah minum susu dan menghafal aspal sirkuit. Momen Remember the Name yang bukan karena keselak kerupuk. Kita semua tahu kalimat ikonik itu, Remember the Name. Biasanya komentator berteriak seperti itu ketika ada pembalap yang melakukan aksi luar biasa. Dan di Thailand, kalimat itu meluncur deras dari mulut komentator internasional. Bukan karena mereka keselak kerupuk, tapi karena mereka syok setengah mati melihat seorang bocah Indonesia berani menempel ketat para pembalap pabrikan di tikungan-tikungan maut. Start dari posisi 5, baris kedua, Veda langsung menunjukkan taringnya. Lampu merah padam, ia masuk tikungan pertama di posisi 6. Netizen Indonesia yang begadang mulai pegang dada. Tapi perlahan, lap demi lap, Veda mulai menunjukkan keganasannya. Lap 7 yang mengubah sejarah. Lap ke-7 menjadi saksi bisu kebangkitan balap Indonesia. Di depan Veda, berjejer nama-nama yang selama ini hanya kita lihat di layar kaca. David Almansa, Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Valentin Peroni. Mereka semua pembalap Spanyol dan Italia yang sejak usia 5 tahun sudah digembleng di sekolah balap Eropa. Tapi Veda tidak gentar. Tikungan pertama, ia menyalip 1 pembalap. Tikungan berikutnya, 2 pembalap sekaligus. Begitu keluar dari sektor 3, 3 pembalap sudah ia lewati dalam 1 lap. Komentator yang tadinya tenang, tiba-tiba nadanya naik 1 oktav. Ini bukan sekadar overtake, ini panen raya di lintasan balap internasional. Dan tiba-tiba, di layar televisi yang disaksikan jutaan pasang mata di seluruh dunia, muncul angka P3. Posisi 3, Veda Ega Pratama, anak Gunung Kidul yang baru genap 17 tahun 2 bulan lalu, sedang nongkrong di area podium Grand Prix. P5 yang lebih berharga dari podium. Balapan memang kejam. Di Moto3, posisi bisa berubah dalam hitungan detik karena slipstream. Veda sempat turun ke P6, lalu naik lagi ke P4. Tarik ulur posisi terjadi seperti rebutan gorengan terakhir di acara hajatan. Namun saat bendera finish dikibarkan, nama Veda Ega Pratama muncul di urutan kelima. P5, bukan juara, bukan podium, tapi untuk seorang debutan yang baru pertama kali merasakan atmosfer Grand Prix, ini adalah pencapaian luar biasa. Bayangkan datang ke pesta orang, tidak kenal siapa-siapa, lalu langsung duduk di sofa empuk depan AC sambil ditemani cemilan. Itulah yang dilakukan Veda. Yang lebih mencengangkan, rekan setimnya di Honda Tim Asia finish di posisi 22. Motor yang sama, tim yang sama, tapi hasilnya beda 17 posisi. Mekanik Honda sampai menggaruk-garuk kepala. Ini motornya sama kan? Jawabannya, ini bukan soal motor. Ini soal siapa yang membawa motor. Bukan pembalap kaleng-kaleng. Jangan bayangkan Veda Ega Pratama adalah pembalap instan yang tiba-tiba muncul dari nol. Sebelum debut di Moto3, ia sudah melewati jenjang pendidikan balap yang ketat. Ia adalah juara Asia Talent Cup dan runner-up Red Bull Rookies Cup. 2 ajang ini adalah tempat berkumpulnya bibit-bibit unggul pembalap dunia. Marc Marquez, Joan Mir, dan Fabio Quartararo juga melewati jalur yang sama. Veda bukan kaleng-kaleng, ia kaleng yang isinya biskuit impor.
Hanya saja kita tidak terbiasa melihat orang Indonesia berada di posisi depan. Terbiasa melihat pembalap kita di posisi 20 besar, tiba-tiba ada yang nangkring di 5 besar. Kita sendiri kaget. Pujian dari manajer Honda. Setelah balapan, manajer tim Honda Hiroshi Aoyama memberikan pujian khusus kepada Veda. Aoyama adalah mantan juara dunia kelas 250cc pada tahun 2009. Jadi ia tahu betul seperti apa talenta balap sejati. Dengan bahasa formal khas Jepang, ia mengatakan bahwa performa Veda di luar ekspektasi. Terjemahan bebas dari pujian Aoyama, anak ini ngeri juga ya. Mendengar pujian dari legenda seperti Aoyama, seluruh tim dan ofisial Indonesia hampir menangis haru. Ini bukan sekadar pujian biasa, ini pengakuan dari salah satu tokoh terpenting di dunia balap motor. Kontrak Red Bull dan harapan baru. Veda Ega Pratama sudah dikontrak Red Bull. Ya, Red Bull, perusahaan minuman energi yang selalu hadir di setiap sirkuit Grand Prix itu, sekarang memiliki atlet asli Indonesia. Selama ini kita hanya bisa membeli minumannya untuk begadang nonton balap jam 3 pagi. Sekarang atlet kita sendiri yang memakai helm dengan logo banteng merah itu. Sejak Valentino Rossi pensiun, banyak penggemar MotoGP Indonesia merasa kehilangan tokoh utama. Nonton balapan jadi terasa hambar, seperti menonton sinetron tanpa pemeran utama. Seru iya, tapi tidak ada yang didukung mati-matian. Sekarang Veda hadir mengisi kekosongan itu, adrenalin untuk begadang kembali lagi. Saat Veda melesat di lap 7, ribuan warung kopi di pelosok Indonesia berteriak histeris. Pengakuan jujur sang pembalap. Di tengah euforia yang meluap-luap, Veda tetap rendah hati. Dalam wawancara setelah balapan, Veda mengakui kesalahannya. Di Thailand kemarin, saya terlalu push di awal. Ban jadi boros, ibarat bensin baru diisi full langsung dipakai touring ke ujung dunia yang ngos-ngosan di akhir, katanya sambil tersenyum. Sikap jujur dan kemampuan menganalisis kesalahan sendiri inilah yang membuat banyak pengamat balap percaya bahwa Veda punya masa depan cerah. Pembalap hebat bukan yang tidak pernah salah, tapi yang bisa belajar dari kesalahan. Brazil, babak selanjutnya. Kini semua mata tertuju ke Brazil. Seri berikutnya akan digelar di Autodromo Internasional Ayrton Senna, sirkuit yang dinamakan legenda Formula 1 Brazil. Sirkuit ini pendek, hanya 12 tikungan, tapi sangat teknis. Karakternya cocok untuk pembalap pemberani seperti Veda. Kabar baiknya, hampir semua pembalap di grid belum terlalu familiar dengan sirkuit ini, artinya semua start dari nol. Tidak ada yang punya keuntungan data tahun lalu. Dan jika Veda bisa mengatur penggunaan ban lebih sabar, bukan mustahil podium pertama pembalap Indonesia di Grand Prix bukan lagi sekadar mimpi. Pesan untuk generasi muda Indonesia. Veda Ega Pratama datang dari Gunung Kidul, daerah yang lebih dikenal dengan pantai-pantai indahnya, bukan dengan pembalap motor. Tapi ia membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas geografis. Ia mulai dari trek kecil, merangkak naik ke Asia Talent Cup, lalu Red Bull Rookies Cup, dan kini berdiri tegak di grid Grand Prix bersama para pembalap berbaik dunia. Jadi, jika suatu saat nanti Anda mendengar komentator berteriak "Remember the name" di layar televisi, Anda sudah tahu jawabannya. Namanya Veda Ega Pratama, dan kami sudah hafal namanya sejak Thailand. Hari ini ia finish P5. Besok siapa tahu, yang jelas Gunung Kidul tidak hanya punya pantai untuk berlibur. Sekarang mereka punya pembalap yang bikin tikungan sirkuit dunia jadi tempat main perosotan. Remember the name, Veda Ega Pratama.